Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ke-9. Kebencian memang telah merasuk ke dalam hati ibu dan bapak. Tapi tidak denganku. Aku butuh penjelasan kenapa ia ingin cerai. Aku butuh alasan pasti kenapa ia ngotot menyuruhku pergi. Hingga setelah hubungan kami benar-benar berakhir dan palu hakim diketuk yang menandakan kami resmi berpisah. Aku sama sekali tak menemukan jawaban pastinya. Tak usah mencariku, Wai. Pergilah. Buat hidupmu bahagia. Hanya itu kalimat terakhir yang Mas Adit ucapkan. Ada yang ambigu di sini. Karena, dari tatapan kedua matanya, ada bening yang menggenang dan hampir tumpah. Mas Adit menangis. Ia rapuh juga terluka. Harusnya aku marah. Harusnya aku benci dengan akhir hubungan yang seperti ini. Tapi, lagi-lagi tatapan Mas Adit itu seakan mencegahku untuk membencinya. Menyesakan. Sejak perpisahan itu, aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Kembali ke kampung halaman. Menghabiskan waktu dan menyibukkan diri mencari nafkah untuk diri sendiri. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun aku terkungkung dalam rasa penasaran. Tak ada hari tanpa memikirkan mantan suamiku itu. Sampai pada titik di tahun keempat. Aku merantau seorang diri. Mencari keberadaan Mas Adit di tanah kelahirannya. Nihil. Aku sama sekali tak mengendus keberadaan mantan suamiku itu. Kucari ke rumah lama yang pernah kami tinggali. Namun, rupanya tempat itu telah dihuni sekeluarga kecil yang katanya mengontrak di sana. Kudatangi kediaman Mbak Wina. Namun, pengusiran dan penolakan yang aku terima. Mau apa? Mau ganggu Adit lagi? Dia sudah bahagia dengan istri barunya. Jangan ke sini lagi. Ya, kalimat itu membuatku hancur berkeping-keping. Harapan untuk bisa kembali bersama Mas Adit rupanya hanya sebatas angan. Karena ia telah menikah dengan orang lain yang aku sendiri tak tahu apakah benar atau tidak kenyataannya begitu. Rasanya usahaku sia-sia. Aku adalah perempuan bodoh yang masih menggilai mantan suami. Harusnya aku benci. Harusnya aku kesal dan tak usah lagi peduli padanya. Tapi, entahlah. Hati ini seakan tak bisa diajak berkompromi. Malam itu, dengan langkah gontai aku pergi meninggalkan kediaman Mbak Wina, kakak Mas Adit. Saat aku sedang berjalan kaki, seorang pria dengan atasan kemeja batik datang menghampiri. Dia adalah Mas Bayu. Atasan Mas Adit waktu di proyek dulu. Lelaki itu datang menagih hutang-hutang Mas Adit padaku. Padahal kujelaskan berulang kali bahwa statusku telah resmi berpisah dengan Mas Adit. Namun, Mas Bayu sama sekali tak peduli. Dari situlah petaka hidupku dimulai. Mantan suamimu itu pergi membawa hutang. Dia kini buron. Pilih dia kujebloskan ke penjara, atau kau menikah denganku, Dewi. Di bawah tekanan dan ancaman. Harusnya aku menolak. Terlebih jika statusku saat itu menikah hanya karena menjadi pengganti dari tanggung jawab Mas Adit padanya. Namun, paksaan dari kedua orang tuaku ikut membuatku tak berdaya. Sosok Mas Bayu yang cukup mapan membuat ibu dan bapak setuju saja. Meski, aku hanya sebagai istri yang dinikahi secara siri. Karena saat itu Mas Bayu sudah menikah dengan Mbak Arina. Istri keduanya. DRRRTTTTTTT. Getaran gawai membuatku tersadar dari lamunan. Kurai benda pipih di atas meja. Melihat ada pesan masuk dari siapa. Hai, Wai. Aku pinjam Mas Bayu semalam, ya. Dek. Ini pasti nomor Mbak Arina. Maksudnya apa coba? Ah, ini tak bisa dibiarkan. Cepat ku pencet tanda panggilan. Memanggil nomor yang barusan mengirim pesan. Hai, Wai. Kenapa? Kamu keberatan? Tanya Mbak Arina begitu panggilan terhubung. Padahal baru saja aku menghubungi. Ia seakan tahu isi hatiku. Sudah cukup, Mbak. Ingat, status kalian itu sudah berakhir. Ya, itu sih nggak masalah. Toh, Mas Bayu masih mau denganku. Mbak, jaga ucapanmu. Aku serius, Wai.
Lagian, kita pisah juga tanpa sebab, kok. Nikmati saja peranmu sekarang. Nanti saat waktunya tiba, kamu juga bakal tahu yang sebenarnya. Klik. Panggilan mendadak berakhir. Siapa lagi yang mematikan jika bukan Bak Arina? Arg. Kesal. Apa-apaan coba yang ia katakan tadi? Kuembus napas kasar sambil mengusap perut yang membuncit. Beberapa bulan lagi aku akan melahirkan. Ya, tak boleh terlalu banyak pikiran. Sekelebat bayangan mendadak muncul dalam benak. Mas Adit. Sekian tahun ia menghilang, entah kemana aku pun tak tahu. Tapi, tiba-tiba saja beberapa hari yang lalu ia muncul. Dengan dandanan juga keadaan yang sama seperti dulu. Berantakan. Sungguh, ingin sekali aku berdiri di hadapannya. Memukul dan menyakiti pria yang bergelar sebagai mantan suamiku itu. Karena ia, aku jadi sangat menderita. Menjadi bulan-bulanan Mas Bayu atas kesalahan yang aku sendiri tak tahu. Jika bukan karena hamil anaknya, aku tentu melarikan diri dan meminta cerai darinya. Astagfirullah. Kulafalkan istighfar demi menghalau rasa kesal. Bayangan masa lalu terus saja mengusik datang. Sementara di sisi yang lain, Adit tengah duduk mendengar penuturan Aska. Tentang urusan pekerjaan Adit selanjutnya. Juga orang-orang yang fotonya terlampir di atas meja. Ada penyesalan mendalam dalam hati Adit. Sama sekali tak menyangka akan berakhir seperti ini. Kesalahan fatal telah ia buat. Bayu bukanlah lelaki yang baik. Ia bahkan terlibat dengan banyak kasus. Salah satunya dengan almarhum ayah Aska. Hingga buntut panjang dan masalah tak lagi berkesudahan. Satu kata yang terus Adit dengungkan dalam hati. Dehuai. Pantulan wajah mantan istrinya seakan terbias di kedua mata. Sesal tak lagi guna. Karena Dewi sejak awal tak pernah merasakan bahagia. Walau sekejap saja. Kuamati lagi satu persatu foto yang Pak Aska tunjukkan di depanku. Ada beberapa yang kuingat, namun tak sedikit yang juga kulupa. Pak Halim, Pak Danu, Pak Bayu, Pak Ahsan juga beberapa foto yang ku kenali masih mencuri satu perhatianku. Kenapa tidak mengusut kasusnya lewat jalur kepolisian saja, Pak? Bukankah akan lebih mudah, tanyaku setelah beberapa lama terdiam. Menimbang-nimbang. Kasus ini sudah sangat lama, Pak. Memang sangat mudah kalau saya mau membawa ke jalur hukum. Tapi, ibu saya melarang. Bahkan, beliau meminta untuk menutup dan tak usah mengungkitnya. Alasan yang klasik, tapi faktanya memang demikian. Pak Aska tersenyum. Ia menatapku dengan dua tangan yang dilipat di depan dada. Pria muda itu lantas menggeser kursi di depanku dan mendudukinya. Saya hanya butuh partner, ujarnya lagi. Tapi, kenapa harus saya, tanyaku. Karena Pak Adit memungkinkan untuk masuk dan mudah diterima oleh Pak Bayu. Aku berpikir sejenak. Bagaimana saya bisa percaya Bapak? Kita baru saja kenal dan Bapak meminta saya untuk memata-matai Pak Bayu. Saya tidak bisa, Pak, kataku jujur. Aku memang miskin. Aku memang tak bersekolah tinggi. Tapi, aku masih punya hati untuk tak mengusik kehidupan orang lain. Kalau begitu, saya tanya sama Bapak. Berapa lama Bapak kenal dengan Pak Bayu? Saya lupa, Pak. Sekali lagi, saya tanya, berapa lama Bapak kenal sama Pak Bayu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa? Pak Aska menatapku serius. Kedua alisnya bertaut. Sedangkan aku masih berpikir. Karena seingatku, aku mengenal Pak Bayu tak lebih dari 2 tahun. Pak, pertanyaan Pak Aska membuyarkan lamunanku. Sekitar 2 tahunan, Pak, jawabku yakin. Bagaimana dengan Pak Bandi? Berapa lama Bapak kenal dengan Pak Bandi? Dek. Kenapa Pak Aska menyebut nama Bandi? Dia adalah teman paling dekat di antara teman proyek yang lain. Subandi namanya. Aku dan dia hanya berjarak sekitar 5 tahun. Waktu itu kami berada di bawah pimpinan mandor yang sama. Sudah sangat lama sekali. Bapak kenal ini, kan? Pak Aska melampirkan selembar foto. Kupicingkan mata, mengamati para seseorang yang terbingkai di sana. Dek. Bersambung.